Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih di PD KK El Shaddai Makassar. Shalom, puji Tuhan. Kita senang walaupun cuma berjumpa lewat Zoom, tapi kita bersyukur bahwa Allah Maha Hadir dimanapun kita berada, Allah Maha Hadir. Terima kasih untuk kesempatan boleh membagikan firman Tuhan di El Shaddai. Terima kasih ada berapa yang saya kenal, Ibu Oli udah pasti ya, dan beberapa orang juga. Tema kita malam hari ini, iman yang bertumbuh di masa sulit. Pertama-tama kita akan lihat, apakah definisi iman? Iman itu apa sih? Kita akan lihat, saya akan bacakan Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari seluruh harapan kita dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi belum kelihatan kesembuhan itu, belum kelihatan pertolongan ekonomi itu, belum terlihat pertolongan masalah keluarga, belum terlihat apa yang kita harapkan, disitulah kita perlu iman. Di situ kita perlu iman. Lama saya renungkan gimana ya iman itu contohnya. Akhirnya ini yang saya dapat, ingin saya sharingkan adalah begini. Sebelum pandemi berapa tahun lalu itu lagi booming kalau di Jakarta ya. Lagi booming tuh apartemen. Terutama di tempat-tempat yang lokasinya strategis. Daripada orang tinggal jauh di luar kota, lebih baik di tengah-tengah kota ada apartemen. Jadi untuk kendaraan itu lebih mudah, apalagi Jakarta macet. Maka ada satu anak yang kerja di pengembang atau developer yang terkenal. Kemudian mereka lagi promosi lokasi yang sangat strategis, harga yang sangat sangat bagus harganya. Maka waktu pertama promosi launching bahwa akan bikin apartemen ini, itu modalnya cuma gambar, modalnya itu hanya brosur dan maket. Tiang pancang saja belum ditanam. Belum ada pembangunan apa-apa. Tapi anak ini berkata, mereka panggil saya Mafa, Mama Funky. Jadi mereka bilang, Mafa, aduh itu luar biasa. Ada yang orang beli 3, beli 5, lakunya seperti kacang goreng. Padahal, tiang pancang aja belum. Belum ada apa-apa, masih tanah kosong. Cuma modal gambar dan konsep. Ini mungkin contoh sederhana dari iman. Kenapa mereka tuh berani down payment dan juga berani cicil mungkin 3 tahun, 5 tahun. Itu karena tanda petik mereka percaya beriman pada developernya, pada pengembang yang sudah punya nama. Oh, pasti kalau mereka buat bagus, pasti nanti on time penyerahan kunci. Jadi mereka tanda petik percaya atau beriman, makanya down payment. Padahal jadi itu dasar mereka karena mereka beriman kepada si yang pengembang ini. Padahal belum terlihat apartemennya. Mungkin baru 3 tahun lagi jadi apartemennya. Tapi makin hari itu harapan itu mereka cicil. Nanti ketika sudah mau penyerahan kunci, gambarnya mulai nyata. Jadi mereka mulai pikir, wah nanti interiornya kita mau minimalis, atau mau modern, atau etnis, atau klasik. Bahkan mereka udah bilang ke temannya, nanti kalau ke Jakarta, saya ada apartemen, kamu nginep ya di apartemen saya, bawahnya ada kolam renang, ada ini, ada itu. Padahal belum jadi apa-apa. Belum jadi. Nah demikian juga kita harus punya iman kepada kebesaran kuasa Allah yang memberi kita janji-janji, katanya 32 ribu lebih janji Allah. Bahkan jangan takut 365. Setiap hari ada Tuhan berkata jangan takut.
Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Jangan khawatir, burung di udara aku pelihara, terlebih lagi dirimu. Jadi kalau kita khawatir, kita nggak percaya akan pertolongan Tuhan, itu bikin Tuhan sedih. Sepertinya kita nggak beriman bahwa Allah mampu menolong kita, bahwa Allah berkuasa untuk memberikan jalan keluar bagi kita. Yang beli apartemen aja percaya pada si pengembang, jadi wah cicil terus, karena mereka pasti jadi. Apalagi Tuhan, salah satu yang Tuhan nggak bisa, ada loh yang Tuhan nggak bisa buat, yaitu Tuhan tidak bisa berbohong. Tuhan tidak bisa berdusta, karena bapa segala pendusta adalah iblis. Kalau Allah berjanji, itu janjinya lebih ya dan amin daripada developer atau pengembang-pengembang itu. Tuhan juga berjanji, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Setelah itu aku akan datang untuk menjemput engkau tinggal bersama-sama dengan aku. Jadi akhir hidup kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, happy ending. Karena kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi di tengah-tengah masa-masa sulit, di tengah-tengah goncangan apapun yang terjadi, kita mesti punya iman bahwa Tuhan sanggup menolong. Ada juga sekarang dibilang, wah tahun depan adalah tahun yang sulit, akan makin sulit, akan resesi global atau apa. Kita perlu iman bahwa apapun musim dalam hidup kita, Dia tetaplah Allah yang berkuasa untuk memenuhi segala kebutuhan kita di dalam setiap musim hidup kita. Musim itu boleh berganti, tetapi kasih setia Tuhan kepada saudara-saudari dan saya kekal abadi. Sebenarnya ketika masa sulit, ketika masa-masa goncangan, masa-masa galau, kalau kita khawatir berlebihan, takut berlebihan, itu kita nggak percaya Tuhan. Kita bikin sedih Tuhan. Sepertinya Tuhan kurang kuasa untuk menolong kita. Tangannya kurang panjang menolong kita. Telinganya kurang tajam untuk mendengar jeritan dan permohonan kita. Maka saya pribadi kalau saya udah mulai khawatir, wah nanti gimana ya? Gimana? Saya bilang nanti kalau saya begini saya bikin sedih Tuhan. Kadang-kadang hidup ini kita mesti beriman, kita jalani one day at the time. Karena setiap pagi ada rahmat dan berkat baru dari Tuhan. Jangan menanggung kesusahan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dengan kekuatan harian yang Tuhan berikan. Nggak kuat kita. Makanya dalam doa Bapa kami, berilah kami rezeki berapa lama? 5 tahun Tuhan, 7,5 tahun Tuhan. Berilah kami rezeki pada hari ini. Berkat Tuhan itu baru setiap hari, baru setiap pagi. Di Kitab Ratapan 3 ayat 23. Ada rahmat berkat Tuhan yang baru. Itu kita mesti imani. Kalau kita tidak imani itu, bikin sedih Tuhan. Kita kurang percaya akan kuasanya yang sanggup memelihara kita pada musim apapun dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata, melalui Daud, karena Tuhan Yesus Alfa dan Omega yang awal dan akhir, Mazmur 23, Daud menyatakan imannya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita khawatir, saya juga, kalau itu khawatir ada macamnya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku tidak akan kekurangan kekuatan, aku tidak akan kekurangan kesehatan, aku tidak akan kekurangan damai sejahtera, aku tidak akan kekurangan kebahagiaan, aku tidak kekurangan apa yang kuperlukan, karena aku mau menuruti jalan-jalan dan aku mau mengikut Yesus Kristus Tuhan sebagai gembala agung jiwaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena Ibrani 11 ayat 6
Ibrani 11 ayat 6 saya bacakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Firman Tuhan ini agak keras karena dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maka kalau kita mau berkenan, menyenangkan hati Allah, kita mesti punya iman. Percaya bahwa Dia berkuasa. Tuhan lebih besar daripada semua masalah saya. Tuhan lebih hebat daripada semua pergumulan saya. Apapun musim dalam hidup saya, Tuhan ada jalan, ada ide untuk menolong dan memberikan dan memberkati dan menunjukkan jalan keluar bagi saya. Ketika kita susah, banyak janji Tuhan. Pernah saya juga, semua kita pernah mengalami susah. Aduh, kalau susah, maka saya suka ingat, kata Tuhan, ini tidak melampaui kekuatan saya sebagai manusia. Karena Tuhan tidak biarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Itu ada di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Dan ketika kita dicobai, Allah izinkan kita masuk untuk masuk dalam pencobaan. Ketika kita dicobai, Allah adalah setia dan adil, dan Dia berikan jalan keluar untuk kita dapat menanggungnya. Jadi kita mesti beriman. Ketika kita mengalami kesusahan, masa-masa sulit, ini tidak melampaui kekuatan saya. Dan Allah sudah mengukurnya, dan Dia pasti berikan jalan keluar untuk saya dapat menanggungnya. Waktu saya juga mengalami kesusahan gitu ya, sampai saya sakit, kemudian ada dokter langganan kami, dia sampai memberikan satu kalimat dan 3 latar belakang cerita tentang kalimat itu. Yaitu kalimatnya, this too shall pass. Ini pun akan berlalu. Jadi ceritanya ada seorang raja minta dibuatkan cincin yang ada tulisan dan penuh arti gitu ya, kepada yang jago untuk membuat cincin. Maka waktu jadi, karena raja itu bilang supaya kalau saya ingat kalimat itu saya dikuatkan, lewat banyak pergumulan saya dikuatkan. Dan ketika jadi, kalimatnya adalah this too shall pass. Ini pun akan berlalu. Entah suka, entah duka, pada waktu Tuhan akan selesai pada waktunya dan akan berlalu. Tidak ada sesuatu pun di dunia yang abadi. Tidak ada juga masalah yang abadi. Semua ada expired date, ada kadaluarsanya. Semua akan berlalu. Tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah Tuhan Yesus Kristus saja. Dia tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka saya juga waktu itu pernah minta nasihat. Saya minta nasihat kepada seorang tokoh rohani. Saya cerita gini, begini, mana jalan keluarnya gitu ya. Kemudian dia hanya menjawab satu kalimat, semua akan selesai pada waktunya. Semua indah pada waktu Tuhan. Bagian kita menanti-nantikan Tuhan, penuh pengharapan. Jadi kita harus menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, karena pada waktunya ini pasti selesai. Pada waktunya ini pasti berlalu. Semua ada expired date,
ada kadaluarsanya. Cuman kita mesti kuat di dalam iman menantikan Tuhan. Dikatakan dalam kitab Yesaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dibaharui kuatnya. Mereka akan naik terbang bagai Raja Wali, dan mereka akan berlari tidak menjadi letih, dan berjalan tidak menjadi lesu. Kita nanti-nantikan Tuhan. Maka fokus bukan pada masalah, tapi fokuslah kepada Tuhan, pada kuasanya, pada kasihnya. Kalau kita fokus sama masalah, aduh kenapa begini, kenapa begana, aduh jauh, itu nanti kita seperti Petrus, memandang pada gelombang, maka dia mulai tenggelam. Tetapi kita mesti mengangkat wajah, memandang kepada Yesus dan segala kuat kuasanya, maka kita dikuatkan, kita bisa berjalan di atas gelombang-gelombang masalah hidup kita. Saudara-saudari saya yang udah kenal saya lama pasti tahu, tahun 2007 saya kena kanker, kanker getah bening, kanker payudara, metastase ke 7 tempat. Kata dokter secara medis nggak ada harapan, tinggal 20% hidup saya nggak punya asuransi, keuangan lagi sulit, ada masalah keluarga, ada masalah pelayanan. Banyak masalah. Nah, saya melatih diri saya untuk fokus kepada kuasa Tuhan. Kadang-kadang saya cuma nyanyi lagu-lagu yang sederhana. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus di dalam hidupku. Ada Yesus atas segala nama. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kadang-kadang iman saya juga goyah. Saya seperti bapak yang membawa anak yang terlempar ke api, terlempar ke air. Yesus bertanya, apakah kau percaya? Bapak ini bilang, ya Tuhan aku percaya, tapi tolonglah aku yang kurang percaya ini. Waktu itu saya mengalami juga. Tuhan aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Karena secara medis, secara apa yang saya lihat, saya dengar, benar-benar sangat menakutkan. Jadi saya juga up and down dan saya memandang pada Tuhan. Kadang-kadang kalau udah terlalu tertekan, saya keluar kamar saya keluar di rumah, saya memandang langit yang luas. Maka ketika memandang langit yang luas, hati saya juga ikut luas. Karena langit yang luas dan besar ini, apalagi penciptanya, lebih luar biasa. Jadi katanya kita tuh mesti sering-sering juga lihat sunrise, lihat sunset, apalagi kan kalau di Makassar itu ada pantai apa itu? Losari kah? Itu kan sunsetnya bagus. Kita mesti menikmati pemandangan-pemandangan kemuliaan Tuhan yang megah, yang besar, itu juga menguatkan dan mengangkat iman kita. Jadi kalau kita tidak punya iman, itu bikin sedih Tuhan. Sepertinya Tuhan kurang kuasa untuk menolong kita dan kita menjadi tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita bertumbuh dalam iman? Firman Tuhan Roma 10 ayat 17 menyatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka nggak ada jalan tol untuk bertumbuh dalam iman. Kalau kita malas baca firman, gimana mau bertumbuh? Karena iman timbul dari pendengaran. Hati kita, telinga kita mesti banyak mendengar firman. Bukan hanya mendengar, tapi tekun melaksanakannya. Tekun melaksanakannya. Santo Hieronymus berkata, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Jadi iman kita adalah sejauh mana kita kenal kitab suci. Sebegitulah besarnya iman kita. Dan puji Tuhan, Tuhan nggak menuntut kok iman kita yang luar biasa, yang sebesar telur, sebesar biji jagung, sebesar bola basket apalagi.
Kata Tuhan, imanmu sebiji sesawi saja, kau sanggup pindahkan gunung. Iman kita sebiji sesawi saja, kita sanggup memindahkan gunung-gunung masalah dari hati dan pikiran kita. Kadang-kadang masalah kita adalah overthinking. Terlalu mikirnya tuh terlalu berlebihan, ntar begini, sehingga berat. Too much thinking, overthinking. Serahkan saja semua kepada Tuhan. Kemarin saya bertemu dengan orang yang lumayan lah, bukan cukup berada, lebih lah, dia punya uang dan juga pekerjaannya bagus. Cuma dia punya penyakit, tidak bisa tidur. Dia nggak bisa tidur. Padahal dia udah ke gereja, udah aktif di mana-mana, tapi nggak bisa tidur. Maka saya beri dia ayat Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Saya bacakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saya bilang kepada dia, kita kalau punya masalah, jangan jadi tempat parkir di hati kita, jadi tempat parkir masalah, di pikiran kita tempat parkir masalah. Semua ini kita kasih tanda panah kepada Yesus. Baik di hati maupun pikiran, semua kita arahkan kepada Yesus. Jangan parkir di sini, jangan parkir di sini, jangan overthinking. Serahkan kepada Yesus, karena Yesus gelarnya adalah Juru Selamat. Apapun yang kita perlukan, Yesus sanggup selamatkan kita. Seperti contoh lah, waktu itu saya yang sakit itu, akhirnya Tuhan sembuhkan, mujizat, kata dokter itu mujizat, keuangan luar biasa, Tuhan tolong, saya nggak minta-minta, nggak gimana, saya cuma berdoa. Tapi benarlah dikatakan, jangan kamu khawatir. Dulu saya cuma tahu teori, jangan kamu khawatir, burung di udara aku pelihara, terlebih lagi dirimu. Itu saya alami. Luar biasa Tuhan mencukupkan saya. Keluarga ditolong Tuhan. Dan persekutuan doa juga ditolong oleh Tuhan. Semua akan selesai pada waktunya. Jadi kita serahkanlah kepada Tuhan, hidup kita beserta seluruh kegalauan dan masalahnya. Ternyata itu aja nggak cukup. Yang kedua, dan percayalah kepadanya. Percaya bahwa dia sanggup menyelesaikan semua yang sudah kuserahkan kepada Tuhan. Tubuh, jiwa, roh, dan materiku yang sudah kuserahkan, apapun masalahnya, percaya. Tuhan sanggup tolong, Tuhan sanggup selesaikan. Maka saya bilang kepada orang itu, mungkin kamu cuma serahkan, tapi kamu kurang percaya Tuhan sanggup menolong kamu. Jadi masalah itu kalau terlalu lama, Tuhan belum selesaikan, kamu ambil kembali, serahkan lagi, ambil kembali, bulak-balik jadi seperti sajojo, pocok-pocok, kursi goyang gitu kan. Ambil, serahkan, ambil, serahkan. Makanya gelisah terus. Lebih baik kita berserah. Kita berserah kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami kedamaian bahwa Tuhan Maha Kuasa sanggup menolong, memberikan jalan keluar kepada semua permasalahan hidupku. Karena syaratnya Tuhan bertindak, di ayat ini dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ngomong percaya tuh kayak gampang ya, tetapi sangat mutlak diperlukan. Kalau nggak percaya, nggak beriman, nggak terjadi mujizat. Contohnya di tempat kampungnya Yesus, karena mereka nggak percaya akan kuasa Yesus, dikatakan tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi mujizat. Kata percaya sebenarnya simpel, beriman seperti simpel, tapi kita harus dengan segenap daya, segenap fokus untuk mengusahakannya. Karena ketika kita serahkan kepada Tuhan, dan kita percayakan semuanya kepada Tuhan, janji Tuhan, Ia akan bertindak. Tuhan akan
bertindak. Saya ingin kesaksian ya, ini terjadi sekarang kan Oktober ya, bulan ini. Ceritanya adalah kami diundang di Palangkaraya untuk memberi seminar hidup baru dalam roh dan KRK. Maka flyer sudah beredar, misa pembukaan oleh Bapak Uskup. Dan kami mendengar kabar bahwa biasa seminar hidup baru dalam roh yang daftar cuma 50. Tetapi ini sampai sudah tutup, nggak bisa lagi, sudah 220 orang. Jadi nggak cukup gedungnya, karena kan sekarang masih pandemi, jadi mesti agak berjarak gitu. Jadi masih yang ada mau daftar, sudah nggak bisa. Kebanggaan rohani juga begitu. Flyer sudah beredar. Pembicara Bu Esther Kandau dan saya. Kita akan melayani seminar hidup baru dalam roh dan KRK. Berapa hari sebelum berangkat, Ibu Esther Kandau sakit. Dan dinyatakan tidak boleh terbang selama 3 bulan. Sakit. Mesti istirahat. Karena memang Ibu Esther Kandau kan umurnya sudah 78. 2 tahun lagi 80. Tapi semangatnya tuh masih 45. Jadi kita berapa bulan terakhir ini kadang-kadang cuma pulang 1-2 hari, ganti baju di koper, berangkat lagi. Jadi kami sama-sama Bu Esther sudah 2 kali ke Manado, pulang pergi, kemudian 2 kali ke Makassar, dan kemudian ke Merauke, ke Ambon, ke Kuala Lumpur. Jadi pulang dari Kuala Lumpur akan ke Palangkaraya. Berapa hari sebelum berangkat Bu Esther sakit. Itu benar-benar kita, aduh gimana, uskup sudah, semua sudah di-book gedung, uskup sudah waktunya, semua sudah oke. Maka kita sama-sama dengan panitia bilang, udah, the show must go on, tetap bikin, nanti Bu Esther kita video, kita putar video, sekarang kan juga musim Zoom kan. Akhirnya saya tanya sama panitia, ini nanti yang datang, yang ikut, mayoritas anak muda kah, orang tua kah? Panitia berkata, 90% anak muda. Kalau gitu saya cari anak muda. Saya mulai telepon satu persatu, anak-anak muda, pengajar di Jakarta, Keuskupan Jakarta kan banyak. Tetapi karena sekarang sudah banyak onsite, jadi mereka fully book. Waduh gimana? Saya bilang tolong dong, fully book. Berapa pembicara orang tua yang cocok juga untuk anak muda, fully book. Karena ini anak mudanya yang belum pernah tahu karismatik, bener-bener yang baru pertama kali ikut seminar, dan nggak pernah tahu ada PD karismatik. Waduh gimana ya, benar-benar itu udah makin dekat harinya. Nggak sampai seminggu itu belum ada pembicara yang menemani saya. Akhirnya saya bilang, Tuhan, ini acaramu Tuhan. Soalnya kalau saya sendiri bisa pingsan nih, saya padat begini, saya juga ya nggak sekuat dulu lah, bisa dihajar terus gitu kan. Saya bilang, ini acaramu Tuhan, kupasrahkan kepadamu. Engkau yang pilih pembicara, saya sudah cari di Jakarta ini nggak ada, tolonglah Tuhan. Akhirnya saya telepon Surabaya, HSM, Ibu Jane. Saya telepon, karena kan saya juga suka diundang untuk anak muda di sana. Saya bilang, Bu Jane, aduh tolong, ada pengajar 2 lah anak muda untuk ikut saya ke Palangkaraya. Waduh udah mepet sekali katanya. Iya, karena ini kan Ibu Esther sakit, jadi gimana? Oh ya, saya cari. Dapat 2. Yang satu cancel, karena dia waktu dia tahu jadwalnya, wah saya nggak bisa, kayaknya saya ada kerjaan, cancel. Jadi satu laki-laki bisa, last minute, itu mungkin tinggal berangkat besok kali ya, dapat 1 pengajar anak muda wanita. Jadi 1 anak muda pria, 1 anak muda wanita. Saya belum pernah kenal, dan apalagi pelayanan bersama, nggak pernah. Ini benar-benar, karena kan di sana udah heboh, uskup sudah mau misa pembukaan, romo-romo sudah siap, gedung, konsumsi semua udah.
Akhirnya saya bilang, udah karena mereka dari Surabaya, kita ketemu dah Palangkaraya. Pas ketemu, kita berembuk untuk bagi sesi, gitu, kamu bagian apa? Ada yang satu, saya 2, 4, 6, oke. Pokoknya saya sisanya aja, kalau kamu mau yang mana? Oh saya mau berapalah gitu kan. Akhirnya saya sesi pendahuluan, sesi pencurahan roh, dan KRK. Yang lainnya mereka, jadi seorang 3 sesi. Tapi itu luar biasa ya, kalau kita satu roh, sekalipun baru kenal, dan semua dipimpin oleh roh yang sama, bukan bergantung pada lamanya saya pelayanan, oh hebatnya saya, atau senioritas, atau ego gitu ya. Tapi benar-benar kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, itu indah, nggak usah bilang-bilang, aduh luar biasa, padahal kami baru kenal, tetapi sangat indah. Kadang-kadang pelayanan sama orang yang udah lama, tapi nggak satu roh, aduh berat sengsara. Tapi ini dengan 2 anak muda ini, indah sekali. Dan ketika mau pencurahan roh, ini saya lihat panitia sedikit, panitia pernah ikut SHBDR cuma 10 orang. Jadi benar-benar belum terlalu berpengalaman. Pemusik cuma keyboard, kadang-kadang salah-salah, singer juga kadang-kadang nggak hafal lagunya. Aduh, kalau soal lagu nggak ngangkat deh, nggak ngangkat. Makanya anak-anak dari Surabaya, kalau di Surabaya ini nggak ngangkat begini, ini udah dimarahin nih sama mentor kita katanya. Saya bilang, udahlah, apa adanya aja, kita jangan fokus pada kekurangan, ntar kita stres. Kita fokus kepada kuasa Tuhan. Dan waktu mau pencurahan roh, Romo bilang, kita panggil satu-satu ke depan. Saya bilang, jangan Romo, nanti kita nggak ada catcher. Nanti kalau mereka jatuh tuh gimana gitu. Usulan saya, semua yang mau berdiri saja di depan bangkunya, dan kita yang keliling, kita akan doakan. Ada berapa pendoa, saya bilang, jangan didorong. Awas ya, jangan dorong. Itu cuma kena sedikit aja, kalau bisa juga nggak kena, nggak apa-apa. Pokoknya jangan didorong. Tapi luar biasa itu acara, baik di pencurahan roh maupun di KRK. Itu sepertinya acara kita dikudeta sama Roh Kudus. Tiba-tiba yang punya kuasa gelap manifestasi, wah teriak di sana sini. Yang punya luka batin, pokoknya udah hiruk pikuk itu tempat. Bahkan si anak yang perempuan dari Surabaya ini, dia bilang, aduh saya tuh pakai tangan begini belum kena nih. Tiba-tiba dia rebah, 2 sebelahnya juga ikut rebah gitu. Untung ada kursi. Coba kalau nggak ada kursi, berbahan di mana-mana, rebah di bawah kuasa Roh Kudus. Kalau nggak ada kursi, waduh. Makanya puji Tuhan. Dan itu sampai setengah 12 malam, Romo bilang, kan saya karena pagi-pagi kita udah mesti pelayanan, kita pamit lah sama panitia dan Romo, ada juga para suster, kita bilang kita pulang duluan. Dan besok kan Romo bilang, kita nungguin itu orang yang rebah di bawah kuasa Roh Kudus sampai setengah 12 malam. Bahkan ada berapa anak nggak bisa bangkit sampai kita mesti angkat pulang. Itu besoknya KRK sama. Tapi ketika akhirnya kan waktu KRK besoknya, ini nggak bangkit-bangkit kalau kita mau tunggu sampai jam berapa. Saya bilang, dipinggirkan aja. Yang rebah di bawah kuasa Roh Kudus dipinggirkan. Kita nggak mau pulang sedih-sedih begini ya. Kita mau celebration. Bersuka cita, yang sudah mengalami kelepasan, kita akan bersuka cita dan menyanyikan puji-pujian. Waduh, sukacita surgawi itu turun. Anak-anak berebut naik panggung, mereka nari-nari sampai WL singer takut panggungnya rubuh. Aduh, turun katanya. Mereka nggak tetap nari-nari, tapi terasa sukacita dari Roh Kudus. Jadi puji Tuhan, acara yang kita sangat khawatir, yang panitianya nggak terlalu canggih, musician, musik, singer semua juga nggak terlalu canggih lah ya. Tetapi ketika kita izinkan Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mengambil alih, akhirnya kita yang menonton bagaimana Roh Kudus membebaskan, melepaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit,
luar biasa. Ada satu anak, kata Romo, ini anak paling nakal. Anak laki-laki ini paling nakal. Makanya Romo spesial, coba kamu duduk paling depan di sini. Mudah-mudahan lewat ini kamu bertobat. Gitu kata Romo, ya paling nakal anak ini. Tapi Roh Kudus itu luar biasa. Anak ini ketika menjawab waktu saya bawa renungan, saya tanya, dia menjawab tuh pinter gitu. Mungkin karena dia pintar, dia bosan, akhirnya jadi bandel. Anaknya ini pinter, dan besoknya anak ini bersaksi, saya katanya, saya nggak pernah tuh ada kerinduan mau berdoa. Tapi tadi malam saya punya kerinduan yang besar untuk berdoa. Saya bakar lilin kecil katanya, kemudian saya berdoa panjang, saya berdoa untuk teman-teman, untuk keluarga-keluarga. Luar biasa, dia diubahkan Tuhan. Dan yang luar biasa juga ada satu bersaksi, ya ini suka-sukanya Tuhan. Ada satu anak bersaksi, saya ini dari gereja Pentakosta, tapi saya belum dapat bahasa roh katanya. Kemarin ketika pencurahan Roh Kudus didoakan, saya biasa aja katanya. Tapi ketika duduk, ketika lagi puji-pujian penyembahan, tiba-tiba dia mendapat bahasa roh. Jadi saya lihat ya luar biasa nih orang di Pentakosta kok malah dapat bahasa rohnya di Katolik. Itu suka-sukanya Tuhan. Jadi ketika acara sebenarnya yang ini masa sulit untuk kita karena acaranya benar-benar mesti dirubah, tapi ketika diserahkan kepada Tuhan, kita serahkan, kita percaya, maka Allah bertindak. Apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata, dengar oleh telinga, timbul dari dalam hati kita sebagai manusia, disediakan Allah untuk setiap orang yang mengasihi Dia. Saya waktu itu karena acara sudah dikudeta Roh Kudus, saya pakai mic sebelah kiri, sebelah kanan saya pakai video, saya jalan-jalan sampai belakang, saya video gitu ya. Saya duduk di panggung, acara udah diambil alih oleh Roh Kudus. Jadi luar biasa ketika kita serahkan semua kepada Tuhan dan percaya, maka Allah bertindak seringkali lebih daripada yang kita doakan dan kita harapkan. Karena kita punya Allah yang maha besar, yang maha kuasa, apapun kesulitan kita, biarlah semua ujian iman ini membuat kita naik tingkat. Namanya juga ujian. Kan ujian SD bikin kita naik tingkat ke SMP, SMP kita naik tingkat ke SMA, SMA naik tingkat mahasiswa, lulus. Biarlah kita menganggap semua kesulitan dalam hidup ini adalah ujian supaya kita bisa naik tingkat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan ayat terakhir ingin saya bagikan adalah ketika ayah saya mau meninggal, beliau tanya sama saya, coba kamu kasih berapa ayat nanti untuk saya taruh di batu nisan saya, katanya. Jadi saya kasihlah berapa alternatif biasa yang ada di batu nisan. Dan ayah saya memilih 2 Timotius 4 ayat 7 yang bunyinya adalah, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kadang-kadang ketika masa sulit kita sangat beriman. Daud waktu masa-masa sulit melawan singa, beruang, Goliat, Saul jadi buronan, dia sangat beriman. Kapan Daud tidak memelihara iman? Ketika makmur, ketika dia sudah jadi raja, pahlawannya sudah banyak, dia nggak usah ikut perang, dia leha-leha di istana. Ternyata pencobaan iman itu bukan pada masa sulit. Pencobaan terbesar iman adalah di masa kemakmuran. Di masa sudah dapat harta dan tahta, dan semua sudah dapat. Itu adalah pencobaan terbesar dari iman. Makanya dalam kitab Ulangan Tuhan berkata, hati-hati ketika aku sudah memberkati rumahmu, ladangmu, kambing dombamu, jangan engkau lupakan aku. Eropa kenapa?
banyak yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena kemakmuran. Makanya Gus Dur bilang, untuk bikin orang Kristen punah itu bukan dibakar, diteror, itu makin mereka seperti bola katanya. Kita banting, lebih kuat bantingnya, lebih tinggi akan naik mumbulnya. Apa yang bisa buat orang Kristen jadi mundur? Kasih kemakmuran. Contohnya Eropa, waktu itu makmur, nggak usah ke gereja, nggak usah beriman pada Tuhan, hidupnya sudah cukup. Lama-lama iman menjadi merosot, bahkan gereja-gereja banyak dijual. Saya pernah di London dijemput, tinggal loh kenapa di gereja? Ternyata gereja bentuknya masih pakai menara gitu ya. Masuk di resepsionis mosaik, Yesus membawa domba yang hilang di bahunya. Sudah dibeli orang Timur Tengah menjadi apartemen. Bahkan di London ada gereja, bentuknya sangat gereja kayak katedral gitu. Di depannya dikatakan Islamic Center. Ada yang jadi restoran seafood. Itu mereka merosot iman ketika makmur. Maka hati-hati. Untung Daud bertobat. Daud bertobat ketika ditegur karena dia bunuh Uria, dia ambil istri Uria Batseba dan ditegur oleh Nabi Nathan. Dan Mazmur 51 itu adalah Mazmur pertobatan Raja Daud. Untung dia bertobat. Maka firman Tuhan 2 Timotius 4 ayat 7. Entah masa sulit, entah masa jaya, entah di comfort zone, entah masa galau, dimanapun masanya, dimanapun musimnya, kita pelihara iman kita pada Yesus Kristus Tuhan sampai garis akhir hidup kita. Sampai kita menutup mata, kita tetap percaya, beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, bahwa Dia menyediakan tempat bagi kita di surga mulia, dan kita akan duduk dalam perjamuan yang abadi bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kalau kita bisa nyanyi lagu seperti wanita itu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Bisa lagu itu? Bisa. Iya, bisa. Kita nyanyikan sambil kita mau bikin Tuhan senang. Jangan bikin Tuhan sedih, kita bikin Tuhan senang dan kita berkenan kepada Allah. Karena kita beriman dan kasih kuasanya yang kekal abadi untuk setiap kita. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Betapa firman Tuhan dengan lagu pujian ini. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baik bagi. Sekali lagi kita akan pujian ini. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Amin. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baik bagi. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti
hatimu. Sampai dapatkan kata kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu.